Contohnya lu bekerja ternyata di KFC saja. No, nggak masalah. Tapi lu harus ingat, KFC adalah retail terbesar saat ini di dunia, ngalahkan yang namanya McDonald, ngalahin yang namanya Starbucks atau apapun itu juga. Hola teman-teman Slim, ketemu lagi di Seven Production. Kali ini kita akan coba ngebahas tentang masalah yang paling banyak di request sama teman-teman mahasiswa yang sudah pada nulis di komen, yaitu tentang on job training atau magang, atau mungkin sebagian dari kampus menggunakan istilah KP, kerja praktek. Ada juga tuh yang gue pernah dengar istilah yang digunakan PKN, praktek kerja nyata. Nah, tapi apapun itu, yang pasti teman-teman mahasiswa pingin gue bercerita, berbagi tentang tips dan triks memilih tempat magang yang terbaik supaya mendukung pada karir atau usahanya ke depannya. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan coba membahas tentang tips dan triks. Tapi sebelumnya, gue pingin ngebahas juga tentang fakta yang terjadi sekarang ini, virus corona. Jadi gue ngasih pemikiran gue juga, semoga ini bermanfaat buat teman-teman dosen atau manajemen yang ada di kampus. Ada begitu banyak kampus-kampus yang sedianya itu memberangkatkan mahasiswa untuk magang di periode Juni ke Desember. Artinya, terutama kita yang di hotel, gue hanya mau mencoba mengaitkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan saat ini. Nah, gue mendapatkan tuh kabar-kabar dari teman-teman yang masih bekerja di hotel, bahwa hotel-hotel khususnya di Batam saat ini tuh sedang mengalami yang namanya pemotongan gaji 20-25%. Artinya itu disebabkan karena banyaknya kamar yang jadi kosong, banyaknya tamu yang jadi tidak menginap karena adanya virus corona. Nah, logikanya yang gue coba pingin sambungkan adalah, gue menyarankan apa nggak lebih bagus tuh kampus dan teman-teman manajemen mencoba untuk menggeserkan kurikulum mahasiswa. Jadi yang tadinya untuk periode Juni ke Desember dipindahkan aja untuk mungkin kita nggak tahu 1 tahun ke depan, atau mungkin dikasih aja di akhir dari kuliahnya di semester 7 atau semester 8. Karena kita nggak tahu nih virus corona sampai kapan selesainya. Ya, untuk mengantisipasi itu. Tapi minimal kita yang paling penting adalah safety first, ya. Sehat atau selamat dulu. Itu harus jadi solusi pertama kita. Dan kekhawatiran orang tua terhadap anak-anaknya yang berangkat magang, ini harus kita minimalisir. Baik teman-teman, kita langsung aja ngebahas tentang tips dan triksnya. Hanya sebagai pengantarnya gue mau mengingatkan bahwa jalaninlah OJT atau magang lu itu bukan karena semata-mata kurikulum yang meminta lu seperti itu, atau karena memang lu sedang mengerjakan skripsi yang ada di depan. Ya, jangan anggap ini sebagai sebuah kewajiban, tapi kalau menurut pendapat gua, ini harus menjadi sebuah jawaban terhadap karir atau usaha lu ke depan setelah lulus dari kuliah. Itu dari gua. Nah, sekarang kita masuk saja ke 3 tips dan triks memilih tempat magang terbaik buat mahasiswa. Nah, baik teman-teman, tips yang pertama, gue pingin katakan bahwa pilihlah tempat magang yang lebih mendekatkan lu kepada mimpi atau cita-cita lu. Nah, jadi udah harga mati kalau menurut pendapat gue, mahasiswa itu harus punya mimpi. Jangan hanya sekedar menjalankan kuliah hanya karena memang orang tuanya yang maksa. Ya, kalaupun itu yang terjadi, sesegera mungkin saat ini juga lu harus berani untuk membuat mimpi lu dari sekarang. Sehingga pada saat menentukan tempat magang lu harus setidaknya itu kiblatnya ke arah dimana mimpi lu nantinya. Nah, jadi tips dan triksnya buat gue adalah, sekali lagi, lu harus bisa dapatkan tempat magang yang merupakan yang terbaik di bidang yang memang lu pingin kuasai, dan dia harus terbaik di dunia. Kalau lu nggak dapat yang terbaik di dunia, lu harus bisa dapatkan yang terbaik di Indonesia. Ya, entah itu di Jakarta, entah itu di Papua, atau dimanapun juga, tapi usahakan dapatkan yang terbaik. Kalau sampai nggak bisa juga di Jakarta, lu harus bisa dapatkan yang terbaik di provinsi atau di kota lu saat ini. Jadi apalah istilahnya, lu harus mau menceburkan diri lu kemana cita-cita lu ke depannya, belajar di sana, buka wawasan lu, dan serap semua ilmunya.
Sehingga dengan memang secara sadar lu memperkaya diri lu dengan pengetahuan yang memang pengetahuan lu butuhkan, karena pengetahuan itu memang mimpi lu. Dan sebenarnya tak masalah juga menurut pendapat gue, seandainya kan banyak nih teman-teman mahasiswa yang kuliah tapi bukan jurusan yang dia senangin atau bukan jurusan yang dia pilih. Nah, kalau menurut pendapat gue, ayo teman-teman, lu bisa aja memilih tempat magang yang condong lebih kepada mimpi lu, walaupun jurusan yang lu jalanin saat ini bukan jurusan yang lu inginkan. Harapannya dan sekali lagi, lu bisa ketemu dengan orang-orang, lu bisa dapatkan sistem-sistem manajemen-manajemen yang memang nanti mendukung kepada cita-cita lo. Ya, sebagai contoh misalnya, lu pingin sekali menjadi misalnya entertainer seperti Deddy Corbuzier. Nah, lu bisa tuh memilih tempat magang, coba menyusun rencana kepada kampus supaya bisa ya lu magang di podcastnya Deddy Corbuzier tuh udah sangat terkenal tuh. Nah, seandainya lu bisa sampai ke sana, minimal lu bisa mempelajari cara Deddy Corbuzier berpikir. Lu bisa melihat bagaimana disiplinnya dia untuk sampai kepada sukses seperti sekarang ini, ya kan? Nah, berikutnya juga Deddy punya banyak tamu-tamu public figure yang jadi tamu podcastnya. Nah, ini penting buat orang-orang yang mau sukses, ya. Di sana lu akan kenal sama mereka, berarti lu udah punya lagi link atau jaringan baru, ya. Kalau misalnya lu punya attitude yang bagus, lu pasti akan diingat sama mereka, ya. Syukur-syukur lu bisa nyuri bagaimana mereka punya pola pikir yang bagus dalam hidup mereka. Lu bisa walaupun hanya 5, 10, 15 menit lu punya interview atau diskusi sama teman-teman tamu-tamu public figure-nya Deddy, gue yakin dan percaya, jadi itu akan melekat tuh dia punya aura kesuksesan itu gitu loh. Itulah yang harusnya lu kejar. Jadi menurut gue jangan jadikan alasan apapun, ya, sehingga menghalangi lu untuk sampai ke mimpi lu. Bisa saja lu salah jurusan, bisa saja karena jurusan ini adalah orang tua yang minta. Tapi sekali lagi, ya, kalau lu mau sukses, gua harus katakan bahwa lu harus menjadi tuan dari mimpi-mimpi lu, ya, bukan jadi budak dari mimpi-mimpi lu. Nah, penting juga gue ingetin sama teman-teman bahwa memilih tempat magang pun butuh prinsip. Dan prinsip yang paling baik menurut gue adalah lu harus berangkat ke tempat magang dengan visi yang lu pegang, visi yang sudah memang lu rencanakan dari awal. Nah, kalau misalnya visi lu adalah menjadi GM di hotel, berangkatlah dengan visi menjadi seorang GM, sehingga lu banyak belajar bagaimana mempersiapkan diri lu menjadi GM nantinya. Seandainya lu punya visi bahwa ke depan gue harus ingin punya banyak panti-panti yang sifatnya bisa membantu banyak penderita yang berkekurangan, berangkatlah dengan mental sosial yang seperti itu. Gue mau katakan juga, kalau sampai sekarang lu belum punya visi itu, kalau lu belum sampai sekarang juga belum nentuin, oke, lakukan sekarang. Ambil kertas, tulis di kertas. Lu harus mulai biasakan diri dengan menulis atas kertas. Lu lebih kreatif sebenarnya. Ini berbeda dengan kalau lu ngetik di handphone atau di mobile phone lu. Jadi kalau memang lu mau coba kreatif, mengembangkan imajinasi lu, karena imajinasi dibutuhkan untuk kesuksesan, lu harus menulisnya di atas kertas. Simpan kertas itu. Simpan kertas itu dan bawa nanti ke tempat lu magang. Oke? Just do it. Nah, yang kedua, saran gue adalah lu harus bisa memilih tempat magang di luar negeri. Prioritaskan luar negeri. Gue tahu dan gue yakin di mana saja tempat di dunia ini itu semuanya mengandung unsur kreatif. Tapi luar negeri, menurut gue, luar negeri itu mempunyai sisi di mana keunikan itu selalu ada. Contohnya nih, misalnya, kalau gue ditanya, gue lebih senang memang memilih Jepang. Jepang ada kok negara yang memang sudah dengan tradisi yang kuat. Kita tahu di sana sumber daya manusianya juga disiplin, orang-orangnya juga istilahnya hard worker gitu ya. Tidak hanya hard worker tapi juga smart worker ya. Belum lagi juga mereka punya mental untuk yang paling gue suka tuh mentalnya seperti mereka paling banyak kena bencana, tsunami lah, gempa lah. Tapi nggak ada istilahnya menyerah, tidak ada istilahnya mereka mengeluh. Mereka selalu bisa saja bangkit dari setiap bencana atau hambatan-hambatan dalam hidup mereka. Nah, atau lu juga bisa memilih tempat magang seperti negara Qatar. Qatar 2022 itu menjadi tuan rumah Piala Dunia.
Ya kita tahu tahu semua lah, Piala Dunia itu merupakan event terbesar yang paling populer di dunia ini, ya bahkan mengalahkan Olimpiade menurut gua. Nah jadi event yang terjadi sangat-sangat jarang di Qatar, bahkan pertama kali ini, kalau sampai lu bisa magang di sana, ini menjadi nilai plus buat lu. Mau nanti lu kerja, si perusahaannya pasti merasa bahwa lu punya pengalaman yang tidak dimiliki orang lain gitu loh, atau kandidat-kandidat lainnya. Atau misalnya jika lu nanti mau berwirausaha, apa saja yang disajikan sama tuan rumah, apa saja yang mereka pertunjukkan, apa saja yang mereka fasilitasi buat peserta, buat supporter dan lain-lainnya, itu pasti jadi kekayaan tersendiri buat lu. Dan pengalaman ini sangat-sangat mahal. Ini akan menjadi kartu as buat lu ke depan kalau nanti lu udah selesai untuk membuka usaha, sehingga usaha lu bisa berbeda dari usaha-usaha orang lain. Berbeda itu penting sekali kalau misalnya lu mau berwirausaha ke depannya. Nah sama lah seperti pengalaman gue juga. Gue juga dulu OJT-nya di Singapura 6 bulan tuh. Nah teman-teman, ini sangat jadi jadi positif, bermanfaat banget buat gue ketika gue sudah lulus tuh dari D3 perhotelan gue. Nah intinya waktu itu gue mengapply ke kapal pesiar. Jujur banyak banget tuh yang namanya calon pelamar lainnya. Hanya saja gue ngerasa gue bisa menang dan bisa diterima. Salah satunya karena gue punya pengalaman 6 bulan di Singapura. Bagaimanapun juga Singapura sudah dipandang dunia sebagai negara yang maju. Padahal mungkin hotel yang di Singapura gue mungkin hotel bintang 4 saja gitu loh. Ada orang di hotel dalam negeri yang bintang 5, tapi maaf kata kurang diakui sama perusahaan kapal pesiar ini. Nah jadi penting buat kerja di luar negeri karena sekali lagi ada value-nya, nilai yang memang sulit didapat di tempat lain juga, atau tidak didapat memang di tempat lainnya. Nah baik teman-teman, kita masuk ke tips dan triks yang ketiga. Saran gue adalah carilah tempat magang yang punya corporate mata rantai, atau kalau kita di hotel tuh namanya chain hotel. Contohnya nih, kalau chain hotel tuh yang namanya Ritz-Carlton itu di negara-negara besar pasti ada, di Indonesia juga ada. Atau misalnya kita mau bilang Hilton, Hotel Hilton juga di mana-mana, ya dia sudah menyebar kemana-mana. Nah jadi teman-teman, tidak peduli perusahaan yang lu pilih nanti tempat magangnya itu mungkin gedung atau luasnya tidak terlalu besar. Contohnya lu bekerja ternyata di KFC saja, no, nggak masalah. Tapi lu harus ingat, KFC adalah retail terbesar saat ini di dunia, ngalahkan yang namanya McDonald, ngalahin yang namanya Starbucks atau apapun itu juga. Sehingga dengan dia menjadi perusahaan dengan retail terbesar, lu bisa belajar manajemennya di sana. Lu ambil ilmunya semuanya. Bila perlu lu catat. Kenapa bisa operasionalnya seperti ini? Kenapa bisa serapi ini? Bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah-masalahnya? Bagaimana mereka dalam kondisi meeting? Nah teman-teman pelajari ini semuanya. Jadi nggak masalah lu mau di dalam negeri, ya. Yang penting dalam negerinya lu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memang punya mata rantai di banyak negara. Ya, dengan dia punya banyak rantai di banyak negara, itu menunjukkan bahwa dia punya sistem manajemen yang sudah tangguh, ya, sudah sangat-sangat baik. Nah sehingga lu pelajari itu untuk nanti lu terapkan di bisnis lu ke depannya. Atau setidaknya kalau lu bekerja sama orang asing, lu jadi karyawan, ya, lu tidak membuka usaha lu sendiri, lu sudah punya yang namanya manajemen skill, entah itu problem solving gitu ya, entah itu namanya people management, ya. Ini akan jadi penting teman-teman. Jadi saran gua, dapatkan perusahaan-perusahaan yang memang punya mata rantai di banyak negara. Sedikit saran juga gue mau sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, ketika lu berhasil dapatkan, ya, tempat magang dari salah 3 tips yang gue tawarkan ini, usahakan jangan punya rutinitas yang datang tempat magang, tidur, besok bangun, datang lagi. Ingat, sayang banget waktu lu terbuang begitu saja. Jadi kalau memang seandainya lu nggak punya kegiatan di luar setelah balik dari tempat magang, mendingan lu ambil aja overtime-nya. Kalau menurut pendapat gua, dengan alasan, dengan catatan, lu mau belajar atau menambah pengalaman lu di tempat magang tersebut. Ya, lu korek ilmunya sebanyak-banyaknya. Ya, lu cari kenalan lu cari link-link yang memang bisa mendukung lu. Lu bangun yang namanya brand image, ya, lu mau dikenal mereka seperti apa. Nah terakhir gue mau bilang teman-teman, hidup itu tidak sekali, mati saja sekali. Hidup itu setiap hari,
Nah, jadi fokuslah kepada hidup yang setiap hari, bukan matinya. Nah, hidup yang setiap hari harus kita lewati dengan bahagia. Menurut pendapat gua, cara hidup bahagia adalah dengan mengerjakan apa yang lu cintai dan cintai apa yang lu kerjakan. Oke, itu aja dari gua. Terima kasih banyak sudah menonton. Thank you sudah subscribe, sharing, like, and comment. Oke, jangan lupa zubrek. Thank you very big and God bless you all.